Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Supinah akan memberikan video pembelajaran tentang psikologi anak usia dini. Anak usia dini atau kita sering menyebutnya sebagai usia Golden Age adalah usia di mana anak itu menyerap berbagai ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Manusia pada hakikatnya senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik psikologinya, fisiknya, dan lain sebagainya. Namun pada usia anak dini ini akan dimulai dengan masa-masa yang sangat berhubungan atau sangat kita perhatikan, karena pendidikan anak usia dini bukan hal yang sepele karena akan berpengaruh kepada anak nantinya. Di sini saya akan menyampaikan pendidikan anak usia dini yang akan dimulai dari masa prenatal. Pada periode ini, masa ini merupakan titik awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia yang di saat manusia itu belum lahir atau berada di rahim ibu. Apa pengertian dari periode awal kehidupan atau masa prenatal ini, dan apa saja tahapan yang ada pada masa prenatal ini? Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu ya. Pengertian masa prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuai oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran sang individu. Jadi prenatal di sini ketika berada di dalam perut ya, ketika berada dalam ovum wanita tersebut. Periode ini terjadi perkembangan yang relatif singkat. Namun periode ini terjadi perkembangan yang sangat cepat. Pada pertengahan tahun 1940 dimulai untuk mengetahui segala kejadian pada masa prenatal ini yang sangat penting untuk dapat memahami secara utuh pola perkembangannya. Sebelum adanya pengakuan dari para tokoh psikologi barat terhadap masa prenatal ini, tokoh psikologi timur sudah psikologi timur, khususnya para tokoh psikologi Islam, sudah lebih dulu menetapkan masa prenatal ini sebagai awal perkembangan psikologi atau perkembangan individu yang ada pada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadikan landasan utama para psikologi Islam yang telah memberikan informasi tentang dimulainya kehidupan manusia sejak berada di dalam kandungan. Pada waktu itu tokoh psikologi timur dalam menentukan periode prenatal ini, individu tidak hanya mengalami perkembangan fisik, tetapi juga mengalami perkembangan psikologi. Para ahli psikologi meyakini bahwa kehidupan manusia itu dimulai dari bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan. Sel sperma bergabung dengan sel telur ovum yang menghasilkan satu bentuk sel yang telah dibuai yang disebut zigot muftah.
Sperma dan sel telur dibuat oleh sel-sel berkembangbiakan yang disebut yaitu sel benih. Sel benih ini atau germ cells mengandung 46 kromosom yang didapatkan dari sperma ayah dan ovum ibu yang dibentuk menjadi 23 pasang. Setiap satu kromosom terdiri dari kromosom sel ayah dan satu kromosom ibu. Dalam pembuahan yang normal, ovum berada dalam salah satu tabung Fallopi yang bergerak dari satu ovarium ke rahim. Setelah satu sperma memasuki ovum, permukaan ovum langsung berubah sehingga tidak ada lagi sperma yang dapat masuk. Bila satu sperma telah menembus dinding ovum, maka inti sel saling mendekat dan mengelilingi masing-masing dan kedua inti bersatu. Tahapan prenatal. Tahapan periode prenatal. Para ahli psikologi perkembangan membagi periode prenatal atas 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap germinal stage. Tahap germinal stage atau yang sering disebut dengan periode zigot, ovum atau periode nuftah adalah periode awal kejadian manusia. Periode ini kira-kira berlangsung 2 minggu pertama sejak pertemuan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dinamakan pembuahan. Saat itu sel sperma bergabung dengan sel telur yang kemudian menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah menjadi sel-sel yang disebut blastocysts. Setelah tiga hari, blastocysts mengandung sekitar 60 sel. Pada saat terjadinya pembelahan, blastocysts ini mengapung dan berproses di sepanjang tuba Fallopi. Blastocysts berisi cairan yang cepat mengalami perubahan penting. Blastocysts ini dibedakan menjadi 3 lapisan. Lapisan yang atas atau exoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan bawah endoderm. Dari exoderm berkembang rambut, gigi, dan kuku, kulit ari dan kelenjar kulit, panca indera, dan sistem saraf. Dari mesoderm berkembang otot tulang, sistem pembuangan kotoran, sistem peredaran darah, dan kulit lapisan dalam. Kemudian dari endoderm berkembang sistem pencernaan seperti hati, pankreas, kelenjar ludah, dan sistem pernafasan. Dalam waktu singkat, plasenta, tali pusar, dan kantong amniotik juga terbentuk dari sel-sel blastocysts. Blastocysts yang telah tertanam dalam dinding rahim inilah yang disebut embrio dan menjadi akhir dari tahap germinal. Tahap yang kedua yaitu tahap embrionik atau embryonic stage. Tahap kedua yaitu tahap embrio dalam psikologi Islam disebut alaqah, yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu yang ditandai dengan perubahan organ utama dan sistem fisiologi. Panjangnya sekitar 1 inci saja. Pada tahap ini pertumbuhan terjadi yaitu dalam ini ada 3 yaitu yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong, yaitu
kantong amniotik, plasenta, dan tali pusar. Tahap embrio ini juga ditandai dengan perkembangan sistem saraf. Terlihat bahwa pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Pada umur 8-9 minggu, perubahan janin semakin terlihat jelas. Tahap yang ketiga yaitu tahap janin atau fetus stage. Tahap ketiga dari perkembangan masa prenatal adalah tahap janin yang dalam psikologi Islam disebut mudghah. Tahap ini dimulai sejak usia 9 minggu sampai lahir. Setelah 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam tahapan ini, ciri-ciri fisik orang dewasa mulai terlihat jelas. Pada tahap panjangnya janin kira-kira sudah mencapai 3 inci. Beratnya 3/4 ons, yang spontan dapat menggerakkan kepala, tangan, kaki, dan jantungnya pun mulai berdenyut. Menurut psikologi Islam, janin dalam kandungan berumur 4 bulan mulai ditiupkan ruh ke dalamnya. Bersamaan dengan itu juga ditetapkan hukum-hukum perkembangannya seperti masalah yang berhubungan dengan tingkah laku, kekayaan, batas usia, dan lain-lain. Panjang janinnya sekitar 4,5 inci dan permulaan bulan ke-7 panjangnya kira-kira 18 inci dan berat sudah 1,5 sampai 2,5. Telah mampu mendengar dan respon terhadap stimulasi lingkungan eksternal, terutama sekali terhadap pola-pola suara, sudah mulai mendengar. Itulah perkembangan masa prenatal dalam ilmu psikologi perkembangan anak usia dini yang perlu kita perhatikan. Walaupun anak masih berada di dalam kandungan, kita pun harus menstimulasinya, seperti kita rajin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran supaya anak bisa mendengar, dan juga menstimulasi dengan mengelus, dengan mengajak anak komunikasi walaupun anak masih di dalam kandungan. Baiklah, itu pembelajaran yang kita dapat dari masa prenatal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.